Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil quddusis salam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan hatta ila daril qiyam. Amma ba'd. Hibail kiram, orang-orang tua saya, tokoh masyarakat, alim ulama, wabil khusus jamaah salat maghrib yang insya-Allah tak bosan-bosan kita Bapak Ibu berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dan kelak di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita sudah masuk pada bulan yang mulia, termasuk min arba'atin hurum, daripada bulan-bulan ya yang istimewa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini lebih memperbanyak ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat atas junjung alam siang dan malam kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 sifat anak-anak yang mana andai kata 5 sifat ini ada pada diri orang dewasa, maka kita punya potensi bisa menjadi aulia, kekasih Allah. Ini mengatakan siapa Bapak Ibu? Al-Imam As-Suyuti. Jadi Imam Suyuti, Abdurrahman Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, ini ulama besar mazhab Syafi'i yang lahir 849 ya Hijriah, meninggal 911 Hijriah, yang dapat gelar Bapak Ibu Ibnul Kutub, anaknya kitab. Kenapa dapat gelar Ibnul Kutub? Saking banyaknya karya beliau, dari fikihnya, dari tafsirnya. Tafsirnya saja 2, belum lagi hadisnya, belum lagi nahunya. Ini termasuk ulama yang cerdas, dapat gelar Al-Hafiz. Di antara salah satu karya beliau berjudul Husnul Muhadarah. Jadi ada namanya Bapak Ibu, judul kitab beliau Husnul Muhadarah. Di jilid yang 1, jilid yang pertama, di halaman 551, beliau menyatakan waqala al-Imam As-Suyuti. Berkata Imam Suyuti, kata beliau, khamsu hisalin, ada 5 hal. Ada 5 hal kata Imam Suyuti fil atfal, pada anak-anak. Kalau bahasa Arab satu anak tiplun, tiplani, atfal, jamak taksir, berarti pada diri anak-anak. Kata Imam Suyuti, ada 5 sifat anak-anak, laukanat, sekiranya ada, fil kibari ma'arabbihim, pada diri orang dewasa, lakanu auliya'a, maka mereka bisa menjadi orang yang dekat kepada Allah, dan mereka bisa menjadi kekasih Allah. Jadi Bapak Ibu ingin, jadi ini wajah-wajah kita ini Pak, ini bisa potensi menjadi wali. Wali itu nggak mesti ulama, bisa pedagang asal jujur, amanah, istiqamah, bisa apapun profesinya, bisa menjadi kekasih Allah. Bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya aulia, jamak dari wali, kekasih Allah. Jadi 5 sifat ini Bapak Ibu bisa kita ambil dari anak-anak. Pada diri kita orang dewasa, maka bisa kita menjadi kekasih Allah. Maksudnya kekasih orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita akan bahas. Mudah-mudahan bisa kita akan renungkan ini sifat anak-anak 5 kata Imam Suyuti. Yang mengatakan Imam Suyuti Bapak Ibu. Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, di antara karamah Imam Suyuti, di antaranya beliau termasuk orang yang kurang lebih sekitar 70 kali bermimpi dengan baginda Nabi. Karena beliau ini pakar hadis Pak. Ya, hafiztu mi'ata alfa hadis. Aku ini hafal 200.000 hadis. In wajadtu aksara min zalik, kalau saya hafal lagi jumpa, maka hafiztuha, aku pasti hafal. Nah, cuma yang saya dapat cuma sekitar 200.000 hadis. Kalau saya dapat lagi pasti saya hafal. Nah, itu menunjukkan kecerdasan Imam As-Suyuti rahimahullah. Nah, sehingga orang ya ulama mengatakan sudah layak beliau ya dapat mujtahid lah, tapi beliau masih bermazhab Syafi'i. Karya beliau ada mengatakan 700 paling banyak, ada mengatakan 600, ada mengatakan 500 karya.
Nah, itu menunjukkan kecerdasan. Itulah yang mengatakan 5 sifat anak-anak kita ambil pada diri kita orang dewasa bisa menjadi kekasih Allah. Pertama, anak-anak kata beliau sifatnya pertama la yahtammuna birizki. Anak-anak ini tak pernah mereka risau terhadap rezeki, Bapak Ibu. La yahtammuna birizki. Mereka tak pernah risau tentang rizki. Enggak pernah kita Bapak Ibu, Bu, kita tengok anak-anak temenung dia besok mau makan apa ini besok ini. Pening dia, Pak. Temenung dia, ya. Apalah besok makanan ini. Lauknya nanti siang apa lagi. Enggak pernah risau dia. Anak-anak. Kenapa? Karena dia merasa punya ayah. Dia merasa punya ibu. Ya, andai kata dia pingin jajan, dia minta sama ayahnya. Dia pingin jajan, minta sama ibunya. Dia enggak perlu mikirkan main, bagaimana caranya bisa main-main. Nah, ini sifat ini bisa kita ambil. Misalnya orang beriman tidak pernah risau dia tentang rezeki dia, Pak. Nah, ini. Jadi anak-anak itu enggak pernah dia galau memikirkan mau makan apa besok. Beda dengan kita, Pak. Nah, inilah yang seharusnya kata beliau diambil dari anak-anak. Nah, rizki ini Bapak Ibu, ya, kebanyakan kita menganggap rizki itu bersifat material atau duit dan lain sebagainya. Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi, ya, yang lahir 1911 Masehi, meninggal kemarin tahun 1998, ya, masih gurunya Dr. Mustafa Umar di Mesir, ulama Al-Ajhar, ya, bisa dikatakan adalah pakar tafsir abad ke-20. Beliau mengatakan bahwa ada rizki itu punya tingkatan Bapak Ibu. Paling rendah ada naha al-mal. Jadi harta ini, mobil, rumah mewah, itu adalah rizki yang paling rendah. Nah itu Pak. Jadi kita punya, ada orang kaya Pak. Ya Bu ya, kaya. Itu ternyata harta, mobil, rumah mewah, tanah, dan lain sebagainya. Kemewahan, itu rizki yang paling rendah. Yang kedua kata beliau itu paling rendah. Yang kedua abdul rizki. Ada rizki yang paling abdul. Kata beliau apa rizki yang paling abdul? Di antaranya al-afiyah, kesehatan atau keselamatan. Bapak Ibu sehat sampai sekarang, itu rizki bagus abdul kata beliau. Ada yang rizki yang paling aslah baik, a'la tinggi. Mana dia? Kata beliau silahul aulad. Maksudnya anak-anak soleh, ya, anak-anak baik, keturunan kita baik, cucu baik, itu juga paling bagusnya rezeki. Tapi rezeki yang paling tinggi, kata Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi, ridho Allah. Jadi ketika rezeki yang paling tinggi Bapak Ibu, ketika Allah ridho terhadap hambanya, tentu itu diundang dengan amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Banyak amalannya, ya. Di antara amalannya kata Imam Suyuti dalam kitab yang lain. Jadi ada amalan yang mana dalam kitab lain kata Imam Suyuti, ada kitab beliau namanya Al-Habaik fi Akhbaril Malaik. Jadi beliau punya karya Bapak Ibu, ya. Lagi kata beliau di antara amalan-amalan yang mengundang, ya, supaya Allah ridho terhadap kita. Nah, usahakanlah kamu ini disenangi, dihadiri, suka malaikat hadir terhadap kita. Dengan amalan apa? Kalau bisa kita amalan, kata Imam Suyuti dalam kitabnya, pertama, kita sebelum tidur yanamu mutawaddian. Kalau bisa Bapak Ibu, sebelum tidur kita berwudu. Oh, ini amalan yang mana malaikat senang terhadap kita, mengundang ridho Allah. Nah, ini ya, nah, ini alhamdulillah bisa kita amalkan ini Pak. Kita usahakan ya sebelum tidur kita dalam keadaan suci bersih, dalam keadaan bersederhana nampaknya, tapi ini ternyata amalan yang malaikat itu, kalau sudah malaikat Bapak Ibu senang terhadap kita, kata Imam Suyuti, maka pertama anjalallahu sakinah, kita pembawaannya tenang, tak pernah risau tadi terhadap rezeki, tenang pembawaan kita. Yang kedua nazalar rahmah, Allah turunkan kasih sayangnya dan rahmatnya kalau malaikat bersama kita. Nah itu maka buatlah amalan-amalan kata Imam Suyuti yang mengundang malaikat senang terhadap kita. Nah itu diantaranya Bapak Ibu. Yang kedua kata Imam Suyuti juga dalam kitabnya As-Sadaqatus Subhi. Wah ini Bapak Ibu, sedekah subuh. Jadi ternyata kata beliau, sedekah subuh ini diantara amalan yang paling disenangi oleh malaikat, yang menyebabkan malaikat senang
ya hadir, ya menaungi kita sedekah subuh walaupun cuma 2.000 tapi aktif Pak, ya 2.000 5.000 ya kalau kaya ya jangan pula 2.000 Pak, ya Pak ya. Semut tu tengoklah semut yang bisa dia bawa berapalah, ya. Kalau kita gajah ya janganlah bawa sebagaimana yang dibawa seekor semut, ya kadarnya lah ala qadrihi, ya Pak. Makanya orang yang dermawan tu dia tak nunggu kaya baru dermawan. Apa yang ada pada dia, jadi orang kaya belum tentu dermawan. Jadi orang jangan tunggu kaya dulu. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang mengetahui hakikat harta, ringan baginya dunia, hanat alaih. Makanya ada ulama Bapak Ibu bernama, ya, ulama Mesir dulu di sejaman dengan Imam Malik, namanya Abu Lais. Ya, namanya Abu Lais Abqah Al-Lais Al-Misr. Al-Lais Al-Misr ini ulama yang kaya. Kalau kita bertamu ke rumahnya Bapak Ibu, bertamu kita rumahnya, itu setiap piring dikasih 1 dinar emas. 1 keping emas Pak. 1 keping emas anggap dulu 1 dinar. 1 dinar anggap 4 juta. Bu, kira-kira Ibu bertamu ke tempat orang, di bawah piring itu ada 4 juta. Senang atau tidak Bu? Beli cucuk gigi itu berapa itu Pak? Ya beli kerupuk udah berapa 4 juta. Itu ya sama ulama yang memang dia gunakan hartanya, ya, dia dermawan sifatnya. Imam Malik di Madinah, beliau di Mesir. Disebutkan dalam kitab, beliau di Mesir. Putri Imam Malik menikah. Berapa dia sumbang? 1.000 dinar. Berapa? 1.000 dinar dia. 1 keping dinar itu adalah 4,25 gram. Sedangkan 20 dinar itu sudah, disitulah nisabnya zakat tuh Pak, ukurannya itu 20 keping dinar, 85 gram emas. Kalikanlah Bapak Ibu berapa itu, ya saya tidak pandai pula mengkali-kalikannya berapa lah itu, ya 1 dinar dia kirimnya untuk pesta pernikahan. Makanya dalam kitab Futuhul Makkiyah, Al-Futuhat Al-Makkiyah, nah kita ini juga afdal, bagus memberikan orang yang mau nikah untuk modalnya Pak. Itu termasuk ya amalan yang paling utama. Jadi ada orang nampak gaya-gayanya Pak, anak muda dia pingin nikah, menjaga apanya, tiba-tiba kita tengok-tengok kurang modal nampaknya nih Pak. Kurang modal. Bapak punya harta. Nih dah usah risau-risau lah. Itu dalam kitab Futuhal Al-Makkiyah afdal. Itu diantara amal yang paling dahsyat, yang paling utama. Ini paling senang jomblo-jomblo yang belum apa nih Pak. Ya, supaya kita bantu mereka, kita tolong mereka. Itu diantara amalan-amalan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Suyuti. Diantaranya lagi amalan yang mengundang datangnya malaikat supaya kita ridho Allah kita dapatkan. Diantaranya kita usahakan amin kita bersamaan dengan aminnya imam. Maksudnya yuwafaq. Maksudnya gimana? Kita kadang-kadang macam anak-anak terlalu cepat Pak. Belum habis imam tu waladhdallin. Dalam mazhab Syafi'i tunggu dulu, kasih dulu imam tu tarik napas. Ini waladhdallin amin. Belum lagi lin. Ayo. Jadi waladhdallin. Tarik napas dulu imam tu Pak. Amin. Kalau bersamaan amin kita dengan aminnya iman, maka kita bersamaan dengan malaikat. Nah, di antara amalan yang paling utama kata Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Habaik fi Akhbaril Malaik. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal rezeki begitulah sifat anak-anak. Lalu annal ulama, bahwa para ulama Bapak Ibu yunqasimu membagi rezeki ini ila qismain, kepada 2. Pertama ada rezeki yang bersifat umum. Namanya rizqul kasbi. Rizqul kasbi ini mau orangnya beriman, mau kafir, mau muslim, mau jahat, mau baik, mau soleh, mau toleh. Nah, ini Bapak Ibu, asal dia berusaha, dia gerakkan tangannya, dia langkahkan kakinya, dia ayunkan tangannya, Allah kasih Pak.
Ini namanya rizki am. Jangankan manusia, binatang Allah kasih. Jangankan manusia yang baik, Fir'aun Allah kasih. Kaya Fir'aun. Sampai sekarang masih ada sisa-sisa peninggalannya. Fir'aun. Asal dia berusaha, punya kekuasaan, harik yadaka turjak, gerakkan tanganmu, kami beri rezeki. Siapapun orangnya. Sampai-sampai seekor binatang kecil yang berada di dasar lautan, yang mengalami beberapa kegelapan, Allah sampaikan rezekinya. Tapi dia berusaha mencari, Pak. Jadi rezeki am itu, siapapun dia, jangan salah. Oh, dia ingkar, Pak Ustaz. Suka maksiat, tapi rezekinya lancar. Hai. Dia masuk rezeki am. Kan sudah kita bahas Bapak Ibu kemarin tafsirnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-atifu alal barri wal fajir, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi rizki abadu rahmannya Allah, mau dia kepada orang fajir jahat, mau dia orang baik, kami rozik, sang pembah memberi rizki. Itu namanya rizki yang umum. Asal Bapak Ibu bekerja keras, usaha pasti diberi, walaupun nanti ada macam kadar-kadarnya. Yang kedua ada rizki khas. Rizki khas ini Bapak Ibu kata ulama berangkat dari keyakinan ketakwaan kita. Ini datangnya kadang-kadang tanpa usaha. Tanpa usaha, Pak. Tiba-tiba datang. Bapak Ibu, Bu, percaya nggak ada rizki khas, Bu? Tanpa minhai, ibaratnya bahasa Qur'annya, minhai sulayah tasib. Tak disangka-sangka. Contoh, dia miskin, Pak. Miskin secara apanya, payahlah untuk naik haji. Tiba-tiba datang orang, udahlah. Gampang saja, tahun ini kau naik haji. Haji plus. Ya, tahun besok naik haji. Padahal dia secara apanya payah Pak kalau untuk bisa berangkat haji. Itu juga termasuk rezeki yang khas. Makanya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika Ibrahim bin Adham sebelum menjadi aulia, beliau suka berburu ke hutan, Bapak Ibu. Berburu ke hutan, lalu dia mau makan, capek dia makan, dia buka rotinya, tiba-tiba datang burung gagak mengambil roti. Dia terheran-heran, dibawa burung gagak ini, diikut-ikuti kemana arahnya. Sampai dia jumpai, dia ikut-ikuti, jumpalah orang yang terikat, ya, di tepi jalan lintas orang untuk berdagang. Ternyata orang yang terikat ini sedang dirampok seorang pedagang, dirampok di tengah jalan, cuma tak dibunuh, diikat. Hartanya dirampas, dia diikat. Berapa lama? 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Siapa yang memberi rezeki? Burung gagak. Bayangkan tuh, Pak. Kalau kita, Pak, tak makan 7 malam, mati itu, Pak. Ya, 7 hari 7 malam tak makan. Siapa yang ngasih apa? Burung gagak tuh, Pak. Datang sendiri. Nah, itu kan tanpa usaha itu, Pak. Berarti ini orang ini masih punya Allah itu, Pak. Makanya ada orang-orang apa nih mengaku saya enggak punya Tuhan, kata dia, Pak. Ya, saya ini ateis, saya enggak punya Tuhan. Kata Imam Abu Hanifah ketika dia naik sampan perahu di tengah laut, ya, nampaknya enggak berujung Pak laut tuh, Pak. Lalu setelah itu pecah ini, sampannya, perahunya pecah. Ditengoknya ujung tak ada, laut samudera. Maka tinggal satu papan tempat dia begini, Pak. Di saat itu dia, kalau dia masih manusia, Pak, disitulah dia itu akan berpikir tempat bergantung Allahus Somad. Di situ tadi, walaupun mengatakan saya tak punya Tuhan, di situlah itu, Pak, ada nanti dia, I'm a God, ya Tuhan. Di situ dia akan ngomong, ya Tuhan. Dia akan merasakan ada sesuatu yang, disitulah baru dia berpikir, Pak. Ya, makanya ada orang naik pesawat dia, Bapak Ibu, saya ini nggak percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, Pak. Katanya, Tuhan itu apa itu? Oh, pas pesawatnya, Pak, lagi apa nih, Pak? Begini, Pak, lagi nih. Agak oleng sedikit pesawat nih, Bapak Ibu. I'm a God. Dialah yang paling kuat suaranya. Ya Tuhan, begitu, Pak. Takutnya. Tapi katanya nggak punya tuh. Tapi ya Tuhan, kata dia. Nah, itu orang-orang yang sok-sok tak punya Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rizki yang khas. Di antara rizki yang khas kata para ulama, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyekolahkan anak cucu ke sekolah agama, menyekolahkan anak dalam pendidikan, secara tidak kasat mata, di situ ada rizki yang khas.
Kalau kita pikir-pikir sejenak, nggak mungkinlah bisa saya sekolahkan anak yang satu kuliah, satu di sekolah pesantren, satu di tahfiz, macam-macam. Dipikir-pikir, dari mana banyak? Nah, itu ada rezeki yang khas di situ, Pak. Tanpa kita sadari. Nah, itu diantaranya. Makanya jangan ya berpikir-pikir kita, Pak. Usahakan ya kita sekolahkan anak kita. Ya kecuali sudah kita berjuang, anak itu memang yang tidak mau, kita sudah serahkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rezeki yang khas. Apa rezeki yang paling barokah dari segi usaha, Pak Ustaz? Di antaranya ya berdagang, Bapak Ibu. Makanya dalam kitab karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang berjudul Ad-Da'watu Tammah, di antaranya ketika dinukil hadis Nabi, ayyul kasbi atyab. Ya Rasul, datang sahabat, apa usaha yang paling baik? Rezeki itu andai kata penghasilan rezeki yang paling baik. Kata Nabi, al-amalu biyadih, bekerja dengan tangan kita sendiri, atau yang kedua al-mabruk adalah fitijarah, berdagang. Berdagang, Bapak Ibu. Makanya kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, 100 pintu rezeki, 99 putiha litajir. 99 dibukakan untuk pedagang. Satu lagi, semua profesi di luar pedagang. Jadi diantara usaha yang paling barokah, karena Nabi SAW dalam sirah Nabawiyah, Nabi 9 tahun sudah berdagang. Umur 9 tahun, Bapak Ibu sudah berdagang dia. Cuma Nabi dagangnya tidak sebagian oknum kita, Pak. Ya, Nabi jujur, dari wajahnya saja sudah nampak wajah-wajah tak berdusta, Pak. Nih, bulan Muharram nih, awal hijrah. Awal Nabi datang ke Madinah, qadima ilal Madinah, sampai di Madinah, ada di situ tokoh Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Sampai Nabi di Madinah, lalu ini tokoh Yahudi ingin melihat, itu si Muhammad tuh ya. Ditengok-tengoknya, Pak, wajahnya. Ra'aitu wajhahu, aku tengok wajahnya itu Nabi yang mereka katakan Nabi. Saya tengok laisa minal kazzab, enggak ada sedikit pun wajah-wajah penduto. Jadi Bapak Ibu, dari wajah-wajahnya saja kita ini sudah nampak pendusta, Pak. Bisa dilihat itu, Pak. Nabi, kata beliau, tokoh Yahudi, masuk Islam dia gara melihat wajah Nabi. Berdagang Nabi, gimana dagangnya Nabi? Ya, kalau ada yang cacat, kata Nabi, ini ada cacat nih. Kalau ditanya sama dia, berapa modalnya? Modalnya sekian, ku jual sekian, kalau kau mau ya silakan. Nah, cuma ini cacat nih, kalau bisa udah ambil ini. Dalam konsep dagangnya Nabi, Pak. Ya, Pak ya. Makanya Nabi itu keliling-keliling di pasar. Nabi itu juga diantara Nabi, itulah Nabi yang keliling di pasar, Pak. Jadi Nabi keliling di pasar, Nabi tiba-tiba masukkan tangannya ke gandum. Tiba-tiba basah ini tangannya Nabi. Ternyata gandum yang basah sengaja dia tutup-tutupin. Wail, celaka. Maka Nabi paling marah kalau ada pedagang berbohong. Ibaratnya jeruk. Ya, sengaja dia apanya, Pak, yang manis-manis di atas, padahal yang busuk-busuk di bawah. Ini kita sampaikan Bapak Ibu, begitulah ya. Jangan nanti marah Bapak Ibu sama saya andai kata ada, ya, Pak ya. Nah, ini. Jadi supaya jangan ada. Kenapa? Man ghassana laisa minna, kata Nabi. Siapa yang menipu itu bukan umat kami. Jangan berdagang, Pak. Tipu-tipu sekarang kan banyak, Pak. Hukum dipermainkan, Pak ya. Nah, itu jauh lagi lebih tipu-tipunya itu, Pak. Apalagi laisa minna, Pak. Diputar-putar, Pak. Ya, kalau sudah hukum itu diserahkan, kata para ulama, ya, kalau sudah ya itu enggak terlepas dari apanya juga, Pak. Ya, tak terlepas dari akhir zaman. Bahkan kata para ulama nanti mengambil dari beberapa riwayat akan muncul nanti ya kudat, penegak hukum itu kalkilab, seperti seekor anjing yang kelaparan. Maksudnya gimana? Kalau anjing itu dikasih tulang, tapi bukan tulang di Medan, Bapak Ibu. Dikasih tulang, udahlah aman tuh, Pak. Dilemparkan tulang. Jadi hati-hati, Pak itu. Makanya sumpahnya hakim penegak hukum itu luar biasa tuh, Pak. Tapi dosanya luar biasa. Pahalanya besar, tapi dosanya kalau bermain. Makanya jangan sempat kudatuhum, penegak-penegak hukum kalkilab. Jangan sempat seperti
seekor anjing. Dikasih tulang, aman. Aman dia, pergi dia Pak. Padahal mau kejar kita dia. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu konsep baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, la yaklaq man kana lahu abun. Seorang yang punya ayah saja tidak pernah risau dia. Ya, wa kaifa yaklaq man kana lahu rabb. Bagaimana mungkin pula kita risau sementara kita punya Tuhan, punya Allah. Makanya kita enggak boleh risau apalagi tentang rezeki. Makanya orang berpikir oh rezeki itu ini sekian. Enggak. Ternyata ketika Bapak Ibu saja bisa istiqomah di sini, itu rezeki di atas rezeki. Ketika ibu bisa sholat duha, itulah rezeki kata ulama di atas rezeki. Ketika bapak bisa sabar duduk di majlis ilmu, itulah rezeki di atas rezeki. Ketika kita bisa sholat tahajud walaupun 2 rakaat di tengah malam, itulah rezeki. Ketika bapak ibu bisa meneteskan air mata bermunajat di hadapan Allah, itulah rezeki di atas rezeki. Jangan kita hanya menganggap rezeki itu yang bersifat, makanya definisi sesuatu yang bermanfaat bagi itulah rezeki yang Allah berikan. Makanya Bapak Ibu, ya senantiasalah di antara Asmaul Husna yaitu Ya Razzaq. Makanya bagi pedagang-pedagang punya amalan. Kata para ulama punya amalan, sebelum buka toko baca Al-Fatihah, baca surah Ayatul Kursi, baca Ya Razzaq 100 kali. Tapi jangan pula nanti pas datang pelanggan, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Tunggu dulu. Ya Pak ya. Ibaratnya sebelum buka itu toko, ya bacakan Al-Fatihah, suratul Muawwidzatain, ini dijazahkan oleh para ulama. Begitu juga dengan ayat kursi, lalu sebutkan ya kalau bilangannya terserah. Cuma ada yang ulama yang memahdudkan supaya lazim sekitar 100 kali. Ya Razzaq, Ya Razzaq, sang pembahas memberi rezeki. Karena ulama membahas kalimat dalam Al-Fatihah, ada judul pembahasan ulama, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Segala sesuatu, sehingga Imam Ibnu Qayyim membahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini berapa Pak? 1000 lembar. Dalam kitab Madarijus Salikin membahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apanya saja 1000 lembar. Itu kenapa? Di antaranya itu konsep rezeki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena meminta rezeki kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih yang pertama. Yang kedua, sifat anak-anak kata Imam Suyuti yang bisa kita ambil supaya kita menjadi kekasih Allah. Anak-anak itu Bapak Ibu, ya, iza la yaskuna. Ya, la yaskuna min khalqihim iza maridu. Mereka itu enggak banyak mengeluh kalau mereka sedang sakit. Paling sakit begitu, enggak banyak, enggak macam orang dewasa. Jadi enggak banyak mengeluhnya, Pak. Kalau mereka sakit, ini enggak banyak. Kalau anak itu kata Imam Suyuti. Jadi itu yang diambil dari sifat anak-anak. Makanya ada kalanya kekasih Allah itu kalau ditimpa musibah, ucapan yang keluar dari mulut mereka, Alhamdulillah. Berarti kau masih sayang kepada aku ya Allah. Kau uji aku ya Allah. Kau uji aku berarti kau masih sayang kepada aku. Enggak kau biarkan aku begitu saja. Supaya tak naus istidraj. Jadi ada kekasih Allah itu, ya, ada kalanya mereka diuji. Makanya ketika alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka kembalikan kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Tafsir daripada rahmah, maghfirah. Jadi orang yang ketika diuji, mereka tahu mereka akan sabar dan mereka akan kembalikan kepada Allah, dan mereka karena mereka berharap rahmat. Rahmat di sini dalam tafsir maghfirah, karena mereka pingin ampunan Allah. Nah itu, jadi itulah indahnya orang beriman Bapak Ibu. Jadi sifat anak-anak Bu apa Bu? Tidak banyak mengeluh ya Bu ya. Makanya dalam fikih Bu, nggak boleh dalam fikih ini Pak, hukum minimal seorang istri itu kalau sudah dikasih makan sekali sehari kenyang, itu jangan banyak lagi mengeluh merepet-repet ya Bu ya. Nah, sekali ibu berapa kali makan? 5 kali, ikut dengan bakso dan cemilannya Pak.
Makanya nggak ada yang zalim berarti nih Pak. Ya Pak ya, ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seseorang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang bernama Imran bin Khattan. Nah ini Imran bin Khattan ini, mohon maaf Bapak Ibu, wajahnya jelek, hitam, pendek, pesek. Lengkaplah penderitaan dari segi fisik. Ada ibu-ibu kemarin menambah, hidup lagi Pak Ustaz, kata dia. Ya, tentu hidup Pak. Ya, kalau nggak hidup nggak ada lagi gunanya Pak. Nah ini, ya Bu, jelek, tapi ingat secara hakikat sejelek-jeleknya orang itu ciptaan Allah. Cuma menikah dengan perempuan paling cantik di kota Irak. Cantiknya di atas rata-rata. Kalau kita di sini masih rata-rata, ini cantiknya di atas rata-rata. Cuma menikah dengan orang jelek secara manusianya Pak, jelek Pak, bukan secara hakikat. Lalu Imran bin Khattan pulang dia Pak, pulang dia ke rumah, assalamualaikum, istrinya berdandan ini yang cantik ini. Lalu Imran bin Khattan melihat bininya lama, kata bininya, limaza tanzuruni daiman, kenapa kau tengok-tengok aku begitu lama? Askurullah, aku bersyukur kepada Allah mendapatkan wanita secantik kamu. Oh, kata bininya Pak, kalau begitu Bang, berarti kita berdua ahli sorga. Pede kali kau biniku mengatakan kita ahli sorga. Ya, kenapa kau katakan? Ya, kau bersyukur mendapatkanku, aku bersabar bersamamu. Begitu Pak, kau bersyukur mendapatkanku, aku bersabar bersamamu, karena orang yang bersyukur dan bersabar ciri ahli surga. Syukur dan sabar ahli surga. Bu, kalau anda kata dapat suami jelek, syukur aja lah. Ya, bersabar. Ya Pak, bersabar. Karena sabar dan syukur ciri ahli surga. Jadi ini yang bisa kita ambil dari anak-anak. Yang ketiga, kita percepat Bapak Ibu. Yang ketiga, wa ya'kuluna ta'ama mujtama'in. Anak-anak itu biasanya makan tuh suka makan bersama. Maksudnya kalau ada kawannya sama makin semangat dia Pak. Ya, ada kebersamaan, mengajari kebersamaan. Itu anak-anak. Nah, di antara nabi yang suka makan bersama itulah Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim. Ija asaitu, kalau aku makan, saya ini rela mengajak kawan makan, ya, yamsi ila mail wa mailain. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo berjalan mencari kawan makan. Tak pernah Nabi Ibrahim mansur. Kalau kita kan Bu, sering mansur Bu ya, makan sendirian, makan seorang. Ya, Nabi Ibrahim tak. Khalilur Rahman, beliau ajaib makan bersama. Kenapa? Kata para ulama, mengambil dari beberapa riwayat, makanan bersama itu Pak, makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Makanan 4 orang cukup untuk 5 orang. Kalau bersama itu ada rasanya, barokah itu ada juga. Bil jama'ati barokah. Dengan bersama ada keberkahan. Nah, makanya makanya Imam Suyuti itu punya kitab tentang Husnul Maqasid ala Maulidin Nabi. Di antara kebiasaan Maulid Nabi pasti ada makan-makannya. Makan bersama supaya ada keberkahan. Cuma Bapak Ibu, kalau ada kita diundang makan bersama, ya tunaikanlah adab-adabnya. Dalam kitab Ma'izatul Mu'minin karya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, di antara adab-adabnya, yuqaddimu fi kabir sinni. Saya kalau usahakan dulukan yang tua. Kalau saya ada yang di belakang saya yang tua, saya dorong dia kalau mau dia. Kecuali orang tu cuma kadang kan Ustaz dulu lah, Ustaz dulu lah, Ustaz. Kecuali itu Pak. Tapi kalau secara apanya Pak, normalnya, kalau soal makan dulukan yang tua atau yang betul-betul alim, karena orang alim nih dianggap tua, dituakan dari segi ilmu. Karena al-alimu, orang alim itu kabir, besar, walau kana sogir, sekalipun dia kecil. Tapi al-jahil itu sogir walau kana kabiran, orang bodoh itu tetap kecil dia dalam segi agama walaupun dia sudah besar. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma ditunaikan adab-adabnya. Kalau makan bersama. Ya, ditunaikan adabnya ya Bu ya. Kalau kita diundang orang, di antara adabnya Bu, walaupun Ibu nampak banyak,
walaupun ibu masuk dalam kelompok ibu-ibu tukang bungkus, ya tunggu dulu, ya tuan rumah itu yang mengatakan, nih masih banyak nih, bawa ya ibu pulana. Adabnya jangan kita, ibu yang punya rumah, ya bungkus, anakku masih ada di rumah, 5 lagi tidak makan, nampaknya enaknya lontongnya nih, ya Pak. Tunggu dulu tuan rumah itu yang menyodorkan. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3. Sifat yang keempat, wa iza khafu, kalau anak kecil ini merasa takut, zarrat, ya, maka zarrat uyunuhum bidumu'i, maka mereka gampang menangis. Maksudnya apa? Contohlah anak-anak, ya kita ini usahakan kita ini gampang mengeluarkan air mata, menangis bermunajat di tengah malam. Maksudnya suka menangis. Maka bagus juga ada muhasabah tuh Pak. Ya kemarin tuh 8 kali muhasabah. Ya ada 8 kali dan tanggal 20 muhasabah. Ada bapak-bapak tuh selama saya jarang menangis Pak Ustaz. Tapi kalau ikut muhasabah menangis juga. Tapi bukan karena soal Ustaz apanya Pak Ustaz. Karena saya tengok kawan sebelah saya menangis, aku juga ikut-ikut menangis. Ya enggak apa-apa, namanya latihan. Ya, saya Pak Ustaz kalau sholat menangis Pak Ustaz. Boleh Pak Ustaz. Ya enggak apa-apa. Menangis sedang cuma jangan meraung-raung sangat sama. Nah, begitu Pak. Menangis yang biasa saya menangis, enggak apa-apa. Tapi ada bapak-bapak sholat menangis bukan karena takut pada Allah, karena kakinya diinjak kawan. Kan ada juga gerak injaknya Pak, menangis dia. Nah, ini jadi menangis. Kenapa? Karena al-ainani la yamassumhun nar. Ada 2 mata yang tak disentuh api neraka. Di antaranya adalah mata yang meneteskan air mata adalah min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kerasnya hati, kata Imam Fudail bin Iyad, kata beliau, jumudul ain, jumud beku, ain mata yang beku, maksudnya tak pernah meneteskan air mata. Tak pernah. Kita usahakan latihan meneteskan air mata, bermunajat, ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Nih, apalagi di bulan-bulan yang mulia. Ya, dan ya, bulan-bulan yang mulia itu a'zamu sawaban. Pahala dilipat gandakan. Di sini kita manfaatkan juga bulan-bulan syahrut taubah, bertaubat, beristighfar kepada Allah, mengingat segala dosa. Maka kita bisa menjadi kekasih Allah ketika gampang menangis. Ini mudahlah menangis, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, 4. Yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima, anak-anak ini iza takhasamu, kalau mereka bertengkar, yusari'u ila sulhi, cepat berdamai. Maksudnya apa? Pemaaf. Nah, ini contoh, kalau kita bisa ambilin lakanu aulia, kita bisa menjadi kekasih Allah. Anak-anak itu sore bertengkar, pagi bisa aja mereka berdamai, nampakkannya mainannya, bagi-baginya atau makanannya, berdamailah Pak. Nah, ini orang dewasa mesti ambil ini. Cepat berdamai, pemaaf, sifat yang paling mulia. Mendamaikan orang, itu pula amal yang paling mulia. Mendamaikan orang. Makanya ada Habib di Jeddah bernama Al-Habib Abdul Qadir Sultanul Ulama wal Aulia. Dapat gelar Sultan Habib Abdul Qadir ini Pak. Ini sibuk mengajar Bapak Ibu. Sibuk mengajar, punya pesantren, punya universitas segala macam. Tapi beliau ini paling senang mendamaikan orang. Ada yang suami istri bertengkar, dia damaikan, dia satukan. Satu saat ada suami melapor dia, saya sedang bertengkar dengan suamiku Bib. Kata Habib Qadir, Jeddah, tinggal di Jeddah. Waghfirlahu warhamhu. Ya, kata beliau, Habib Abdul Qadir sudah baca-baca dari gaya-gayanya ini. Dia baca ini, berdasarkan indikasinya dia baca apa masalahnya. Datang Habib Abdul Qadir, dikasihnya kalung yang emas. Anda kasih binimu. Nah ini aja kasih binimu nih. Kasih binimu. Dikasihnya Pak kalung yang dikasih Habib Abdul Qadir kepada bininya. Lalu besok datang ini laki-laki. Beb, alhamdulillah Beb, kami dah baikan, alhamdulillah. Dah damai kami Beb. Terima kasih Beb. Jadi baca oleh Habib Abdul Qadir. Jadi di antara amal beliau suka mendamaikan, sesibuk beliau. Beliau punya murid, ya, yang punya murid ini sukses bagian dari perminyakan di Arab Saudi. Murid beliau, ada yang mengatakan Perdana Menteri, mengasih duit kepada Habib Abdul Qadir 1 koper, diterima oleh Habib Abdul Qadir.
Tapi dia bawa mobil, dia keliling-keliling, dia habis. Sampai di rumah udah kosong koper itu bang. Dibagi-bagi kepada pakir kuro yang dia jumpai. Habis semua duit yang dia badu. Nah, begitulah kebiasaan mereka Bapak Ibu. Ya, yang mereka sudah paham tentang konsep rezeki. Ya, yang mereka sudah ya menjadi aulia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 sifat ini bisa kita ambil dari anak-anak supaya kita bisa menjadi aulia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah inilah diantara sifatnya, tidak pernah risau terhadap rezeki, sifatnya pemaaf, dan dia sabar ketika diuji, suka menangis. Suka menangis. Makanya ini awal tahun nih Bapak Ibu. Ini juga diceritakan istilahnya awal tahun, disinilah kita muhasabah. Karena dalam Islam, tahun kita tahun Hijriyah. Diambil dari hijrah Nabi, ditetapkan berdasarkan dikala itu belum ada nama-nama tahun kalender. Ya, ditetapkanlah karena Abu Musa al-As'ari, ya asal surat-surat kita nggak ada tahunnya. Karena Nabi makanya amul fil. Nabi lahir tahun apa kita Bu? Pak, tahun nggak? Berdasarkan momen aja Pak. Kebetulan banjir pernah Makkah, amul faidon, tahun banjir. Nabi meninggal bini Khadijah, meninggal paman beliau, disebutkanlah amul huzni, tahun kesedihan. Berdasarkan momen. Nah, ditetapkanlah itu di masa Umar bin Khattab. Kalau sekarang masa apa Bapak Ibu? Apa musimnya sekarang? Oh, sekarang musim seketer, berarti tahun seketer. Karena orang jahiliyah itu dulu suka membuat sesuatu itu berdasarkan momen. Bahkan nama-namanya berdasarkan momen. Cuma orang sekarang ini gaya-gayaan. Buat nama anak pun gabung-gabungan dia Pak. Cuma nggak Pak masih sunnah. Karena kita jumpai nggak ada sunnahnya juga. Ya, digabung-gabungkan kadang supaya nampak ya matching begitu Pak. Nama bininya Kokom, diambil Bu apa? Kom. Bas diambil bas dengan kom digabungkan apa? Baskom. Baskom Pak. Nama bininya Nurlaili, diambil ujungnya li. Nama suaminya Irfan, diambil pan, digabungkan lipan. Ya, itu nggak ada apanya, menggabung apa nggak ada sunnah walaupun kecuali baik artinya. Nah, ini awal hijrah, tahun muhasabah diri. Makanya ya, kalau yang membuat nama-nama anak itu berdasarkan bulan hijriah itu mustahab. Ada ulama menganjurkan baik, ulama mengatakan, tapi kalau kita buat tahun Masehi, kita nggak anti tahun Masehi Pak, bukan haram kita pakai tahun Masehi, cuma kita ada tahun yang khusus, kalender khusus. Kalau kita buat kalender yang nama anak kita Bapak Ibu, 12 cucu kita, anak kita buat semua berdasarkan namanya. Sebagian ulama mengatakan makruh. Contoh lahir Januari kasih Januar, lahir Februari kasih Febri, lahir Juni kasih Juni. Mohon maaf kalau sudah ada namanya itu, ini nggak perlu diganti. Kalau sudah terlanjur Pak ya. Ya kan, ada Juli kasih Juli, ya Agustus kasih Agus. Nah, ini gunakan saya Agus. Tanya mungkin dia Agustus lahir, ya. Lahir Oktober kasih Okta, lahir Desember kasih Desi. Wah, semuanya anaknya 12. Bu, kenapa ibu buat nama anak ibu 12? Supaya gampang manggilnya Pak Ustadz, nggak repot, nggak habis suara napas kita. Apa? Kalender, datang semuanya. Tapi kalau di kalender Masehi makruh kata sebagian ulama. Tapi kalau kalender Hijriah berdasarkan Muharram, Muhammad Safar, Ahmad Rajab, Syawal. Ya Pak, banyak sekali namanya Syawal. Ya, Sawaluddin. Apalagi yang Uluddin. Kebetulan bapak ini setelah pulang haji sering di kamar. Dipanggil Haji Kamaruddin. Ya Pak. Kebetulan dia bapak ini anak pertama, dikasihlah nama Awaluddin. Anak pertama Pak, Awaluddin. Kalau terakhir, anak terakhir, berarti dikasihlah panggillah Akhiruddin. Karena dia terakhir. Karena ada Sawaluddin karena bulan Sawal. Ini Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi para kekasih Allah Subhanahu wa taala, kata aulia saja dalam Quran ini berulang-ulang puluhan kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 sifat inilah diantara potensi kita bisa menjadi kekasih Allah. Ya, kekasih
kekasih Allah. Karena para kekasih Allah ini diantara sifat mereka dalam banyak kitab, bahkan Quran, yamsuna, kalau mereka berjalan sedikit pun tak ada rasa sombong bagi diri mereka, karena wayarifuna hakikata nupusihim, karena mereka tahu hakikat diri mereka menompang ya sementara ya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya cuma jangan pula nanti ibaratnya ya ini tanah milik Bapak Haji ya Bahrum, lalu datang kita bang ya innalillah ya wa ma fil ar wa ma fis sama lillah, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Begitu Pak, berarti ini bukan milik Anda. Nah, indah, itu beda konsep untuk memahaminya. Jangan ibaratnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi sifat di antara kekasih Allah, di antaranya adalah ya kalau berjalan sedikit pun tidak ada rasa sifat sombong. Kemudian dalam beberapa penjelasan lain, anak-anak ini juga di antara tabiatnya anak-anak ya, kesenangan anak, sifat anak-anak dia adalah suka bersahabat dan suka berbagi, dan dia lebih ramah kalau dia jumpa yang teman-teman yang baru. Nah, itu sifat mereka, tapi ini enggak disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Ya, tak disebutkan oleh beliau. Beliau hanya menyebutkan 5 daripada sifat anak-anak supaya kita bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara untuk menjadi kekasih Allah, maka amalkan juga yang dikatakan Al-Imam As-Suyuti. Di antara amalan-amalan supaya kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara amalan tadi sudah kita sebutkan 3. Ada lagi amalan yang paling hebat kata Imam As-Suyuti. Di antaranya adalah warda bima qasamallahu lak. Senantiasalah kita ridha atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, maka kita ridha apapun. Karena itulah tingkatan paling tinggi. Nah, tinggi itu yang kita disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi. Makanya Bapak Ibu, Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi ini pernah, saking terkenalnya beliau Bapak Ibu, diundang ceramah 100 meter sebelum sampai ke ceramah itu mobil itu diangkat Pak. Bayangkan Bapak Ibu, diangkat mobil itu. Diangkat mobil itu, setelah diangkat baru, bayangkan kalau kita sekarang dipandu Pak kan. Kalau sekarang diangkat, disambut saking cintanya orang kepada Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi. Sampai di situ, pulang dari pengajian itu Bapak Ibu, di tengah jalan berhenti dulu. Berhentilah Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi di musolla, di WC-WC Pertamina. Lama rasa anaknya, ini ngapain ayahku ini? Ternyata Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi melepaskan pakaiannya, lalu sedang menggosok-gosok WC umum yang ada di Pertamina. Ditengok oleh anaknya. Kenapa ya? Tadi ketika saya tadi merasa khawatir, saya tadi ada merasa ujub, dibangga-banggakan, dihormati. Saya ingin mengobati itu. Rupanya saya enggak ada lain kotor, hina, hanya sebagai pembersih WC. Begitulah ya contoh ulama yang bisa memahami hakikat dirinya. Nah, ini saja Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ini menjadi kekasih Allah. Allahumma ja'alna ya Allah min awliyaik. Jadikanlah kamu daripada kekasihmu. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.